Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Azmi, tolong pimpin doanya. Baiklah kawan semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa beragama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berantai. Oke, terima kasih Azmi. Baik, sebelum masuk pembelajaran, silahkan absensi dulu. Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang ikatan ion, Bu. Ada yang masih ingat apa itu ikatan ion? Ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron, Bu. Ini ada tugas di rumah saja minggu lalu. Tugas Alvin, Ibu masukkan ke sini. Alvin kemarin menguji apa, Alvin? Uji soda kue yang dilarutkan di dua cairan. Yang pertama air dan yang kedua minyak, Bu. Oke, larutnya di mana, Alvin? Di air. Di air. Jadi kalau di minyak tidak larut begitu ya. Jadi bisa diambil kesimpulan soda kue ini nyawa apa? Ion, Bu. Pernah lihat roket nggak? Nah, Bu. Ya biasanya. Di TV, Bu. Roket laju kencang kan, Bu. Ada langsung juga, Bu. Ada yang lihat langsung, ada yang Langsung. melihat di TV begitu ya. Nah, kecepatannya tinggi sekali dan tahukah kalian bahwa bahan bakar roket ini merupakan salah satu senyawa yang berikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini salah satu ikatan terjadi pada unsur-unsur selain dari ikatan ion yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, ini ada nama-nama kelompok serta penomoran kepala. Ibu sudah jelaskan minggu lalu, Ibu mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar berkelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya dan sudah ada nomor kepala masing-masing. Identitas silahkan dipakai, pahami masing-masing materi, bertukar informasi, berharapnya kalian satu kelompok bisa memahami materi secara utuh. Ibu mau menunjukkan satu video dulu. Setelah melihat video tadi, molekul H2O, kira-kira ada pertanyaan? Kira apa saja contoh senyawa kovalen, Bu? Pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya setelah selesai pembelajaran, gitu ya. Nah, sekarang silakan buka lembar yang sudah Ibu bagikan dalam Google Classroom. Kemudian pahami materi masing-masing sesuai nomor kepala, kemudian informasikan kepada teman sekelompoknya. Silahkan berdiskusi. Ibu akan memilih secara acak siapa yang akan mempresentasikan hasil dari pengamatan video dan diskusi kelompoknya, begitu ya. Kepala 1, Ibu minta dari kelompok 2. Siapa ya? Dedek. Oke, Dedek. Silahkan Dedek mulai presentasinya, tapi saya mau menampilkan video. Silahkan Dede untuk mempresentasikan bentukan senyawa NH3. Pengamatan saya dan kelompok, nitrogen memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 25. Nitrogen memiliki elektron valensi 5, butuh 3 elektron untuk stabil. Pada senyawa NH3 terdapat 3 buah atom H yang memiliki masing-masing 1 elektron, sehingga terbentuk 3 pasang ikatan tunggal antara N dan H. Bentuknya ikatan kovalen tunggal dari NH3. Jadi terlihat di sini N itu elektron valensinya 5, H itu masing-masing 1. Mereka membentuk ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama-sama. Terlihat ya di sini yang merah itu milik H dan yang biru itu milik N. Selanjutnya materi ikatan kovalen rangkap 2, perhatikan video berikut. Untuk yang akan mempresentasikan, saya minta untuk kelompok 3 yang memiliki nomor kepala 2. Silahkan, siapa ya? Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum. Pada bahasan kedua ini, saya kebagian membahas pembentukan senyawa CO2. Atom karbon ini memiliki nomor atom 6. Butuh 4 elektron agar
stabil. Oksigen memiliki nomor 8. Konfigurasinya 6, butuh 2 elektron untuk stabil. Dari penggambaran struktur, Lewis-nya saya peroleh senyawa CO2 dengan 2 buah ikatan antara C dan O. Oke, jadi proses pembentukan senyawa CO2 ini setelah kalian lihat konfigurasi elektronnya terus menggambarkan struktur Lewis, jadi terlihat antara C dan O ini terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Ibu tampilkan gambar ikatan kovalen rangkap 2. Bagaimana, ada pendapat lain? Oh gitu ya Bu. Oke Bu. Lanjut, sekarang kita akan melihat video. Nah, perhatikan proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 untuk molekul N2 berikut. Atas soal yang nomor 3, itu proses pembentukan senyawa C2H2. Ini Ibu minta kelompok 4. Ya Bu. Oke, baik Melja. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan video dan diskusi kelompok saya, yaitu tentang pembentukan senyawa C2H2. Di karbon butuh 4 elektron untuk stabil, sementara di sini ada 2 karbon dan 2 hidrogen. Agar bisa stabil, 3 pasang elektron bersama-sama, sehingga membentuk ikatan rangkap 3. Tanya, ikatan rangkap 3 itu antara atom apa ya? Antara atom karbon Ki. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ikatan rangkap 3-nya antar C. Pertanyaan terakhir tentang ikatan kovalen koordinasi. Sebelum presentasi, Ibu mau menampilkan video bukan ikatan kovalen koordinasi pada aluminium. Yang belum tampil, silahkan yang akan mempresentasikan materi keempat atau yang bernomor kepala 4 dari kelompok 1. Alvin, Bu. Oke, Alvin, silahkan Alvin. Unsur S bernomor atom 16, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 6. Untuk oksigen 2 dan 6. Nah, masing-masing punya elektron valensi 6 buah. Agar semuanya stabil, maka pada pembentukan senyawa SO3 terdapat ikatan kovalen rangkap 2 antara 1S dan O. Sisanya ada 2 pasang ikatan kovalen koordinasi, di mana elektron yang digunakan hanya berasal dari S, sedangkan O tidak. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke. Jadi ini elektronnya tidak dari kedua belah pihak ya, hanya dari S. Iya Sylvia, hanya S yang berkontribusi membentuk ikatan antara S dan O di situ. Makanya dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Bagus sekali Alvin penjelasannya. Beri applause untuk kelas 10 IPA 1. Apa kira-kira yang mau menyimpulkan? Saya Bu, gini. Selain dengan berikatan ion, unsur-unsur juga dapat berikatan kovalen, yaitu dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama. Nah, ada beberapa jenis ikatan kovalen ini, yaitu ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen rangkap 2, lalu ada ikatan kovalen rangkap. Berbeda dengan ikatan kovalen koordinasi, di sini pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Oke, akan memberikan ikatan. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Biasanya terjadi pada atom non-logam. Berdasarkan jenis ikatan, itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi seperti yang sudah dijelaskan. Dan yang kedua, itu ada berdasarkan kepolaran. Sifat senyawa kovalen, jadi pada suhu kamar, senyawa kovalen ada yang gas, padat, dan cair. Kita akan melakukan kuis seperti biasa, dan linknya sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Sudah akan memulai kuis. 1, 2, 3. Lihat nilainya tertinggi itu Sylvia, kedua itu Dede, ketiga Azmi, kemudian ada Alvin, Aisyah, Azhara. Biasa di sini langsung ada nilainya. Yang ini ada tugas di rumah saja. Gambarkan proses pembentukan senyawa hidrazin yang merupakan bahan bakar roket. Minggu depan kita belajar materi ikatan kovalen polar dan non polar. Semoga ilmu yang
diperoleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ramadan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.